Alhamdulillah, alhamdulillah jumpa lagi kita di tempat ini. Inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperjalankan oleh Allah dari rumah masing-masing sampai ke tempat ini. Inilah bukti nyata bagi kita bahwa Allah itu memberikan suatu anugerahnya kepada kita. Berarti nikmat apa lagi yang kamu dustakan, ya Pak? Ya. Ini saya tampil di sini sebetulnya bukan penceramah, bukan motivasi, tapi ini adalah selingan untuk menghilangkan kejenuhan untuk kita semua, ya Pak? Ya. Kalau ada pun nanti baiknya, silakan diambil. Kalau tidak ada baik, silakan tidak diambil. Yang penting gini loh, kita ini datang ke sini harus ada resep ini. Ingat, kita datang ke sini harus kuatkan niat dan kemauan kita untuk belajar ilmu Allah, untuk mendekat pada Allah. Allah itu sebetulnya dekat, tapi banyak di antara kita, khususnya saya, kok Allah itu jauh. Allah itu sudah dekat, kok tapi kita merasa jauh. Ada pertanyaan, yang salah itu Allah atau saya? Allah benar. Itu benar. Gini, kalau dibilang Pak Dokter tadi Slamet, Allah itu benar. Allah itu memperjalankan saya, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke tempat ini. Saya diperjalankan tempat ini bisa memberikan satu wawasan. Benar kata Allah itu nggak benar? Benar kan? Kalau kita sudah membenarkan Allah itu berarti Allah tidak salah. Kalau tidak salah sudah kita sucikanlah Allah itu. Mensucikan itu benar ya Allah. Aku ya Allah diberikan penyakit, Allah itu benar. Kok selama itu kok ngurus Allah, menyesali diri sendiri, menyalahkan Allah. Karena kita hidup di alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah. Semua baik itu suka dan duka, musibah maupun penyakit, bahagia sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita lahir ke alam semesta. Betul enggak? Betul. Berarti untuk pertanyaan, berarti apakah kita diciptakan Allah, tujuannya Allah menciptakan kita? Enggak, ikut masing-masing loh. Allah itu menciptakan kita, melahirkan kita di alam semesta ini, di dunia ini. Untuk apa? Untuk apa? Untuk abdi apa? Sini Pak, sini. Nek sebentar. Ini Bapak dari mana? Ini lihat kamera. Lihat kamera. Ini Bapak dari mana? Kenalan dulu Pak. Dari Klender Pak. Klender apa itu? Klender belum. Oh, Jakarta Timur Pak. Jakarta. Sebelah lembaga pemasaran Cipinang. Nah itu. Pertanyaan saya Pak. Ya. Nama siapa tadi? Ramli Pak. Ramli. Kalau tidak salah, Ramli itu adalah pemberian dari Allah. Apa artinya Pak? Benar kira-kira Ramli itu? Jangan tahu Pak. Baik itu aja. Ramah lingkungan Pak. Kalau tidak ramah lingkungan, berarti ramah lingkungan. Inilah contoh-contoh akan mau tak bongkar kemarin rahasia-rahasia membuka portal-portal hijab-hijab tirai di dalam diri kita itu. Ini maaf ya Pak, inilah
sebetulnya Allah sudah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Karena kita itu, kenapa rahmatnya itu? Karena kita tertutup oleh termasuk oleh tirai-tirai maupun portal-portal di dalam diri kita. Kita yang menutupi diri kita. Betul ya Pak? Betul. Berarti ini apakah bisa membuka portal? Bisa Pak. Ini kan sudah buka satu portalnya itu. Tadi Ramli, ramah lingkungan. Berarti kalau diartikan Ramli ramah lingkungan, berarti tujuannya Allah itu menciptakannya sesuai yang dibilang Pak Ramli tadi sebagai khalifah. Betul ya? Sebagai khalifah. Iya betul. Betul. Ramah lingkungan. Iya betul. Kayaknya bingung nih Pak, Khalifah berarti mengayomi semua makhluknya Allah ya Pak. Betul. Kan ketemu Pak, ketemu. Jadi ketemu ya. Karena ketemu tadi terbuka sedikit ya tabir-tabir rahasia di dalam diri kita ini. Iya. Iya. Makanya Allah itu tidak masalah. Memberikan kita sakit Allah tidak salah, benar. Allah itu mempertemukan saya sama Pak Ramli dari Jakarta, saya dari Gresik, ketemu di tempat ini. Allah itu benar atau tidak? Allah benar. Ya Pak, Allah benar. Berarti sudah kita Allah itu maha benar. Namanya benar berarti suci. Kalau diartikan bahasa Indonesia ya. Iya. Suci bahasa Arabnya, bahasa Awe, suci. Terang benderang. Iya. Tidak ada noh. Tidak ada dusta dan tidak ada dusta. Pak Ramli, ini sedikit yang saya pertanyakan pada Bapak. Kemauan sampean dilahirkan oleh Allah di alam semesta ini, tujuannya sebagai amanah Allah ya. Untuk Allah, untuk mengenal Allah itu caranya bagaimana? Untuk mengenal Allah itu bagaimana? Pertanyaannya sedikit, tapi jawabnya susah. Mengenal Allah itu caranya bagaimana? Kalau dalam kitab buku, kalau kata Pak Dokter Slamet, dalam kitab buku apa Pak Slamet? Kitabnya Fathul Muin. Fathul Muin yang hurufnya gundul-gundul itu jawabannya itu 2 hari belum tuntas. 2 tahun. 2 tahun belum tuntas. Jadi kalau ditanya, karena ini pertanyaan dari Gubernur Gresik, Jawa Timur. Waduh. Iya, pertanyaannya untuk mengenal Allah bagaimana caranya? Memang pertanyaannya susah ya. Tapi gampang. Gampang Pak. Ya, karena diri kita ini siapakah yang menciptakannya? Siapakah yang melahirkan saya? Ternyata saya dilahirkan oleh ibunda tercinta. Ibu dari mana? Ibu dari ibunya lagi. Ibu dari ibunya lagi. Sampailah yang menciptakan ibunya lagi, yaitu Siti Hawa. Si istri dari siapa? Dari Adam. Adam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan alam semesta ini, pasti kau mengenal Allah. Pastikan dirimu, kau kenal dirimu, pasti kau akan mengenal Allah. Jadi mengenal Allah bagaimana caranya? Metodenya ada yang jalur cepat, ada yang jalur lambat. Cepat atau lambat? Kalau dari sadar Allah itu jalur cepat, jalur cepat. Kalau bukan dari jalur DNS-an, pasti jalur lambat. Pasti jalur lambat karena untuk usul kepada Allah luar biasa DNS ini. Saya merasakan. Saya ikut Toriko. Itu Toriko itu jualannya babaliut. Mesti ketemu mursyid dulu. Anda bertemu dengan Allah masih ketemu dengan mursyid dengan saya. Wah, kata mursyid. Hahaha. Mursyid itu kalau Anda nggak ketemu dengan mursyid nggak bisa ketemu dengan Allah. Makanya kalau dari saya ini kita langsung Pak. Terima kasih Pak Romli.
semoga kita doakan sedikit-sedikit aja. Nanti teman-teman yang lain itu masih ada Pak Dokter sebentar lagi akan, ya sebentar lagi Bu, ya sebentar lagi. Nanti ada hubungannya kepada Pak Dokter. Memang Pak Ramli ini jauh-jauh dia dari pertemuan Allah bagaimana sebagai khalifah. Berhubung di sini ada teman saya, sahabat saya, saudara saya, ini Pak Dokter Slamet Antidiri. Dokter berarti penyembuh, Slamet juru selamat. Tapi bukan juru selamat tuh ya. Kalau udah sembuh, selamat. Sudah selamat, kan aman, tentram, bahagia. Sudah bahagia, selalu dalam keberuntungan. Nah, kira-kira Bapak Dokter, apakah untuk kemajuan jamaah DNSA ini bagaimana cara untuk memajukannya? Mungkin Pak Dokter bisa ada ide-ide lah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur kami itu ada aja. Ini stand komedi ceritanya. Sebelum saya mengisi ini tadi daripada tinimbangkan lebih baik alumum. Apa Bu? Ya itu daripada tinimbang lebih baik alumum gitu loh ya. Itu sama artinya bodoh. Pokoknya Pak Slamet ini. Kalau sudah datang ke sini, tempat ini kan sudah dibahas ilmu bapak-bapak. Deket sih. Ditaruh sih. Ilmu bapak-bapak ditaruh sih. Ojo dibawa ke sini. Sedekah sih. Apapun yang keluar dari sini, terima dulu. Bukakan hati kita ini. Kalau nggak terbuka hati nggak mungkin masuk. Karena merasa pintar ilmu dari sana dibawa ke sini, tabrakan dia nanti. Apapun yang tak ngomongkan ini, apapun yang ngomong Pak Slamet, terima dulu. Engkau sudah pulang dari sini bisa dilatih. Oh ini yang dibilang Pak Kamil itu benar. Ini yang dibalik Pak Dokter itu benar. Ini tidak benar. Itu loh Pak. Makanya kita itu jangan menutup diri, ya Pak Slamet. Betul. Dibuka. Ya dibuka. Kan ini sudah harus diisi. Kemarin sudah bilang buka portal ini sudah 2 tak buka portalnya ya. Portal ini. Karena kita kan Allah sudah bilang, Allah sudah mencurahkan rahmanya. Kenapa rahmanya itu tidak masuk kepada kita? Karena portal ini hijab ini kita buka. Ini akan tahu gitu Pak. Emen datang, bapak-bapak jauh-jauh datang ke sini masih tertutup. Buka dulu. Buka. Hijab. Hijab. Saya akan membacakan puisi dari Rendra. Itu kalau nggak salah tahun 75 Pak. DP itu ya. Kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di dalam bertemu dalam jiwa. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu kesatuan. Jiwa adalah satu kesatuan. Ya. Dinaikkan lagi ke napas, dinaikkan lagi ke udara. Kita adalah satu kesatuan. Mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi kita ini mikro terhubung menjadi komunitas, menjadi makrokosmos. Dan makrokosmos itu terhubung oleh antara lain nafas. Karena kita manusia bio, psiko, sosio, spiritual. Nah ini komunitas ini, makanya Mas Doni, Mas Reni ini rodok kangelan, makanya ketinggalan. Tetap berusaha, seperti saya juga begitu, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu kesini juga mesti ada rintangan banyak banget. Tapi ini memang bagian dari perjuangan. Jadi jangan disia-siakan, mudah-mudahan kita mendapatkan tadi terbuka portal. Portal. Penting Pak Slamet. Kalau kita tidak terbuka pintu itu, tidak mungkin bisa masuk ke pintu. Sebagai bagusnya pun rumah itu, ke gedung itu, kalau kita betul-betul terbuka,
sulit masuk ke dalam rumah itu. Gini, kalau kita ingin minta orang membuka ini nanti, ya akan sulit. Tapi sudah bapak-bapak paham yang tak bilang itu. Nanti rahasia. untuk membongkar ini, saya minta dari teman-teman nanti ya dari sini, saya minta teman yang bisa memberikan kita sukses, menikmati sukses itu, akan saya minta ke bapak-bapak yang pernah jadi sukses. Selama itu merasa kita tidak sukses. Sukses itu bagaimana? Loh, sukses ini gini. Ini mulai kita bongkar ya Pak. Mulai. Sukses ini gini. Pak Selamat, Pak Dokter Selamat datang dari Kediri ke sini. Kan ada niatan dan kemauannya. Sampai ke sini. Kan ada kemauan. Sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Itu tergantung. Jangan tergantung, jangan tergantung orang. Tergantung pada Allah. Enggak tergantung. Sukses atau tidak? Sukses itu tergantung Allah. Terserah Anda niatnya. Ini masih kurang tak bongkar, masih kurang dikit, masih kurang. Cuma tergantung. Aku kalau tidak dipertahankan oleh Allah dari Bandung ke sini nggak mungkin bisa. Kalau itu Allah belum berjalan dari Banyuwangi sampai ke Banyuwangi nggak mungkin bisa. Oh betulnya Allah. Ini loh bahasa Allah itu sudah memberikan kita pikiran. Allah itu sudah memberikan cipta. Menciptakan dulu datang ke sini. Dirasakan dulu bagaimana perjalanannya mobil itu ke sini. Ikan proses. Berarti cipta, berarti Allah. Kok kan sukses loh. Allah itu sudah memberikan Pak Dokter datang dari Kediri ke sini mencipta. Allah itu Pak Dokter sudah mencipta. Aku nanti datang ke Gumpang tanggal 28-29 untuk pelatihan sadar Allah. Ini insya Allah saya bawa mobil. Nah, menciptakan belum berangkat. Kan cipta. Jangan ke kemauannya Allah. Gak bisa Pak. Karena Allah sudah memberikan kita hak prerogatif berpikir, memberikan kemauan. Gitu loh Pak. Makanya kalau sudah itu terjadi, berarti sukses nggak? Belum tentu. Loh, Banyak teman-teman kita yang sudah niat, sudah daftar, sudah ini loh, sakit. Ini loh Pak. Saya tidak tanya teman-teman yang lain. Saya tidak bisa nilai dari yang lain. Nilai dari Pak Selamat, nilai dari saya. Yang tapi dan bilang itu yang tanya itu kurang lain. Yang tanya Pak Selamat. Ini sukses. Gini loh, Pak. Kurang kita sekarang di sini ini alhamdulillah kita diberi Nah itu loh, yang terbongkar itu. Ya. Gini, Pak Melaku, Rene. Pak Selamat, Pak Dokter, Pak Kilura. Kilura. Coba. Yo, ini jalan dari terminal ke sini. Kilura ya. Kilura Selamat ini. Saya sukses sampai di Gumpang, diperintah guru besar. Ternyata saya sampai sini juga sukses sampai sini ternyata. Ini sudah mendulukan dari belum terjadi sudah mendulukan. Nah, dilarang mendahului gitu loh. Tetap bisa aja. Gitu. Kalau saya terpanggil sampai respon, berarti Allah itu menggerakkan saya. Allah menggerakkan saya sampean. Allah itu memang memberikan saya untuk Pak Henry. Itulah. Nah gini, sampean pernah jadi sukses tidak? Pernah hari ini. Mencoba. Kalau gini, jangan dulu. Kalau sampean bisa jadi orang sukses, menikmati orang sukses 10 macam aja, akan tak berikan hadiah. Bisa tidak? Bisa. Coba satu. Dengar Bapak-bapak. Saya mau berangkatkan Gumpang, punya niat, ternyata disuruh guru saya untuk naik bis, ternyata saya sukses sampai Gumpang.
sini. Satu. Berarti satu sukses. Ya, sukses. Hari ini saya sukses hari ini. Sampai sini. Ya. Tidak cari nunutan, Iya. juga tidak Satu, Satu, ya. Yang tahu bertele-tele. Jalan di sini. turun dari bis, Nah. tidak boleh cuma bergantung pada Allah. Nah. Sampai sini sukses jalan kaki. Nah. Sukses. Dua. Ini masih dua. Kurang 8. Kalau sampean bisa mencatatkan 10, tak kasihkan hadiah. Itu aja dulu. Wes nanti rahasia. Suksesnya cuma itu mas ya. Dua, berarti bagian gagal. Yang bisa menurunkan sukses bisa datang ke sini, tak kasih hadiah cuma-cuma untuk bapak. Ibu pun bisa. Yang lain. Nah, itu masih dua. Nah, ya. Pertanyaan itu kan, dia jawab sendiri belum tentu bisa. Kalau bisa hadiah itu. Loh, saya bisa. Sekarang lu bisa. Contoh, ini contoh. Ini bener tahu kan semuanya 10 loh. Saya udah 10 100 bisa. Ayo, 10 aja. Makanya, Pak, jemaah-jemaah ibu yang kita ini merasa tidak sukses, Allah itu tidak memberikan kita sukses. Di mana sih? Kok nggak diberikan saya sukses? Kok masih sumpah, masih ruwet? Karena kita tidak merasakan Allah itu memberikan kita sukses. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah sekolah dari SD enggak? Ada yang lulus? Sukses atau tidak? Loh, kenapa kau menyesali? Sukses enggak? Sampai yang kepingin makan tadi, makan. Sukses atau tidak? Loh, bisa tak ibu-ibu atau bapak-bapak memberikan saya 10 jawaban sukses? Itu loh, saya membuka motor-motornya itu. Jika nanti ada oleh-oleh pulang kita ke rumah, enggak urus ulo. Karena kalau tidak merasakan kita sukses, Allah itu sulit mendatang sukses itu. Untuk sukses jadi beruntungan. Itu saya mulai mencoba sukses. Mulai coba 10. Saya nggak tahu dulu itu dilahirkan siapa, terus prosesnya itu bagaimana, saya nggak tahu. Berarti saya sampai sekarang kok sudah hidup ini satu sukses. Dulu nggak bisa ambekan, sekarang bisa ambekan, dan sampai sekarang masih ambekan sukses. Detak jantung saya tidak saya perintah kok tetap berdetak, sukses. Itu bukan sukses namanya. Lah sekarang kamu beri contoh 10, beri contoh nggak bisa tuh orang disuruh itu gimana? Sukses itu kan keinginan Allah. Memberikan saya reso mangkon. Ini loh Pak, ada kemauan saya, cipto rasa karso itu tadi. Saya ini loh untuk menciptakan cipto rasa karso ini. Cipto itu kemauan saya. Tadi ingin makan. Ada kemauan saya menciptakan makan, warak, sarapan, kan sukses loh Pak. Kingin saya nanti minum saya dulu, kingin saya minum, kan sukses. Sampai minum tapi nggak ada air, nggak ada minuman, nggak sukses. Saya kok nggak tidur, aku nanti tidur di mana? Di padepokan keleret-keleret, kan sukses. Itu di syukurnya enggak. Mati, aku kok nanti lagi mati, mata sambil dan air, sukses indah. Sukses itu termasuk adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukses itu termasuk membenarkan oleh Allah Subhanahu. Itu benar. Kalau kita, dikasih gini, belum merasakan sukses, berarti tidak disyukuri Allah. Di sinilah kalimat desa. Gitu. Ada ketemunya di sini. Makanya kita bilang ini ada ketemunya T1, T2, T3, ada ketemunya cipto rasa karso ngono Pak. Maksud saya itu. Kita datang ke sini nggak ada. Saya tadi sebentar Pak. Ya. Saya tadi tarik ke belakang Pak Ram. Saya dilahirkan karena ibu. Ibu punya ibu punya ibu. Ini kita semua itu ke Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada sesepuh-sesepuh kita. Gitu loh, kita mungkin loh Pak.
Makanya kita itu menyambungkan jiwa kita ini ke jemaah ini masih tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ini seluruh saya tidak tersambung, nggak mungkin bisa suara ini. Makanya kalau nggak terhubung saya di jemaah ini, tidak terhubung kepada Rasulullah, tidak mungkin bisa kepada Allah ini. Ada syukur, ada terima kasih. Terima kasih kita, syukur kita kepada Allah, terima kasih kepada junjungan Tuhan, termasuk kita kepada guru-guru ayah-ayah kita. Hidup itu gitu. Terima kasih dan syukur. Pak, kami tadi pertanyaan ini kita kumpul sekarang ini kan sudah kumpul. Di situ ada kelompok apa namanya? Yang dibuat WA group itu silaturahmi ya. Nah, ini tindak lanjut itu paling tidak umpamanya itu kan ya banyak grup Jawa Timur ada kelompok WA group, kemudian ada apa-apa. Ini umpamanya salah satu aja dari kelompok yang di WA group itu kita ini kan terus malah yang saya itu nggak pernah ikut ini terus ya betul-betul misalnya gitu ada kelompok seduluran Selawasi gitu loh, maksudnya itu ada ini kan tidak muatan politik, tidak ada muatan pendapatan, netral mencari kenikmatan. Nah antara lain itu kan ada komunitas isinya itu antara lain kan ada kajiannya Pak Pur. Kemudian dari Jawa Timur itu Mas Doni itu virtual yang Jawa Timur itu kalau saya sama Mbak Zain itu wong papat wong telu ngono kuwi aku ya difasilitasi oleh Gumpang sini sampai no guru wong papat wong telu dek aku rapat pinter untuk tekniknya itu. Nah nanti umpamanya nanti bisa diskusi di situ, nanti linknya kita berikan itu, nanti terus kita bisa ngomong-ngomong begitu. Itu antara lain. Pak kami itu juga nggak pernah muncul, Jawa Timur itu nggak pernah muncul, nggak tahu yang dilihat di apa saya nggak tahu. Sukses agaknya. Karena ada kesibukan kegiatan saya belum diperjelaskan oleh Allah Subhanahu. Sukses. Ya sukses itu, sukses berarti apa? Itu tolong teman-teman, jadi nanti Mbak Zain itu saya salut di usia yang 75 itu Mbak Zain itu masih naknu itu mengajak untuk bersama-sama karena maaf sekarang informasi itu kan perang informasi. Nah kita itu sudah mengikatkan diri, menyenangi, ada ketertarikan dengan ini grup ini karena saya tadi yang saya ceritakan tadi saya itu menemukan komunitas yang menemukan sama-sama interestnya, tapi kan harus disambung dengan komunikasi. Jadi misalnya gentenan yang mengisi itu Pak GP ngisi, kadang-kadang saya, kadang-kadang Mbak saya, terus jagongan tanya jawab dan sebagainya sehingga tadi menghindari kebosanan tadi. Dan terus guru bosen. Iya. Ada mungkin loh Pak Hendri pengalamannya. Iya. Pak Hendri itu waktu repot-repotnya di sini kenal di Indonesia itu kuatnya di Indonesia itu rakar-rakaran sewi sama ibunya. Oh ikut jagung kayak mungkin itu apa? Allah terus menengin pirang-pirang jam padahal bingung kayak nyangopo harus modal yang modal madil. Sehingga Allah memberi jawaban dan alhamdulillah luar biasa Pak Andri. Ini bukti bahwa Allah itu kalau sudah memberi jalan dari arah yang tidak dinyana-nyana dan di luar nalar itu Sukses. Sukses itu bagian dari sukses. Tapi cuma saya bisa menjawab satu aja. Kalau bisa 10. Siapa dong? Maksudnya luka. Saya berikan hadiah, harapkan hadiah karena saya lihat kelihatannya nggak ada. Saya hanya berharap pada Allah. Gini loh Pak. Makanya saya menciptakan itu bukan ngomong kosong, tapi kasih dikit. Ini kan termasuk hadiah. Gila nih. Iya. Saya sudah pernah Tapi berikan sama-sama. Pernah, ya. Khasnya bersih ini. Makanya saya itu datang ke sini ada menciptakan untuk ini. Iya. Dulu. Iya. Berikan saya kemampuan. Ini dia mencipta. Jangan dimasukin lagi. Nanti kalau ada yang apa bisa keluar. Sembilan dua. Ini kan karena belum
karena belum terbuka tabirnya itu nggak bisa terbuka. Mana loh Pak? Tertutup sih. Sukses kalau Membuka ini ya itu tadi buka dulu tabirnya itu. Kesuksesan. Kok ini loh Pak? Kok begini? Sehingga aku itu goblok atau tidak bisa. Iya. Jangan nutup diri. Untuk diri. Allah itu sudah maha pengasih, maha penyayang, sudah dicurahkan rahmatnya kepada kita, sudah berikan kita berpikir, Jangan nutup diri lagi. sudah diberikan rasa mencipta. Ya. Mensyukuri aja nggak bisa. Ngajinya belum sampai, Pak. Kan sudah bisa. Karena namanya orang bersyukur itu akan talibakan rahmat kepada kamu. Gitu. Jadi mau nanya Pak Kamai? Sudah dikir-pikir. Mau nanya dulu. Mau nanya. Nanya tuh nanya. Yuk, Iya, mau nanya. yuk, mau nanya tuh. Oh, iya, Nah, iya. kasih hadiah. Iya, Pak Rumi. Mau, Pak Rumi. Ayo. Iya, mau, Aku mau Iya. nanya. Jadi cipto rasa kaso. Nah, ini dalam rangka cipta yang pakai maksud untuk sadar Allah ini yang mana Pak Kamai? Sampai gini, Nah, menciptakan, ciptakan, sampai ciptakan dalam hati kita ciptakan. Aku ngomong sama Pak Kami, kan kamu cipta, Pak, ada pikiran. Ciptakan. Aku tahu, Pak Kami sama kayak, kan kamu ciptakan. Allah itu memberikan dorongan rasa. Aku didorong oleh Allah itu luar biasa Pak Kamai. Kan Jadi ciptakan. bisa menerjemahkan rasa batinnya seseorang menjadi nyata. Kan ini loh, Pak. Jadi cipto rasa kaso jadi nyata. Iya. Kun faya. Kun, ada hubungannya. Masya Allah. Untuk kun, nih. Pak Kun belum jelaskan loh Pak Kamai. Pak Kun belum jelaskan sudah. Oh, Pak Kamai mari gini kan akan lebih tahu dia. orang yang jelaskan. Tapi cipto rasa kaso ini sudah sampai di hati ya. Udah dijantakan. Makanya Karena apa? Karena tidak ada yang total. gini loh Pak. Sampai menciptakan. Aku Pak Doni ini atau mata bodoh tak sampai. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Nah itu. Bisa. Nah, ciptakan rasa menciptakan ini untuk menyangkut maaf Pak Doni yang sebagai Pak ini terhubung loh Pak. Bisa. Sampai untuk menghubungkan bahwa kita tidak ada hijab di antara kita karena hijab ini akan kita membongkar portal-portal ini. Kembali lagi niatnya untuk si Doni ini pesantren itu buat apa? Tidak ada manfaatnya Kan kalau dia ini loh, kalau mau mencipta baik buruknya itu ya. sudah dikasihkan Allah hak untuk kita. Iya. Tapi Allah itu senang yang baik-baik. Ya, Bagaimana jangan dibunuh. iya. Makanya bagaimana Pak Doni ini Pak Doni ini sama teman-teman ini mencari ingin berubah jadi tidak baik menjadi baik. Jadi baik supaya tambah baik. Jadi tidak. Itulah maksud pesantren. Itulah maksud pesantren. Walaupun pesantrennya bukan ada di pesantren Al-Ghaibiyah, tapi ini adalah pesantren nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini loh Pak. Saya Walaupun senang. bukan ada di pesantren, tapi adanya di kehidupan sehari-hari. Itulah pesantren. Ini mulai terbongkar Pak hijab ini. Mulai terbongkar hijab ini. Memang kalau nggak kita urai dengan hijab-hijabnya itu akan sulit. Pun menyambungkan jiwa kita sama jemaah, menyambungkan jiwa kita kepada para wali-wali, menyambungkan jiwa kita kepada junjungan Nabi Muhammad. Subhanallah. Itulah dari jiwa kita. Itulah Allah aduk mencurahkan rahmat. Subhanallah. Gitu loh. Pak Kamai. Bagaimana kon sukses orang tidak menyatukan Pantas jangan jadi gubernur. Iya. Memang lebih cipta rasanya luar biasa. Buktinya Pak, ini Tanpa SK. Tanpa gaji. ikhlas. Buktinya Pak sudah terbongkar. Kendaraan kita terhubung dengan Pak Doni. Terhubung. Ini. Allah itu sudah diberikan hak prerogatif oleh Allah kepada kita. Mau tak bunuh,
Pak Doni bisa, mau tampilkan waris Pak Doni bisa. Bisa. Pilihannya. Pilihan saya ada, dikasihkan Allah itu. Bujur Mau wa di mana? taqwa. Kendaraannya apa? Ada kendaraan saya, ada pesawat saya. Kendaraan saya napas, tarik nafas, datang kepada Allah, dirikan suatu suara dari Allah. Allah, napas ini dikeluarkan kepada diri dikirim. Ini loh Pak. Energi. Terhubung Pak, energi. Positif apa negatif? Terhubung tidak? Positif apa negatif? Itu juga dengan bahagia apapun. Kalau negatif apa Kita tidak mau? mencipta, makanya kan ada Allah itu memberikan kita ada pilihan. Bujur wa Tapi ada hukuman. Lah. Kalau kamu baik masuk neraka. Nah. Kalau kamu mau baik masuk surga. Pilihan. Kalau kamu tidak jahat akan masuk neraka. Kalau pengen selamat gitu. Nah, ini. Jangan pilih Pak Mamet. Ini selamat. Ada. Kan sudah. Allah itu sudah bersama kita. Allah itu sudah memberikan kita kendaraan super canggih, super hebat, jalan tol untuk mengakses itu. Naik kita, hiruplah udara itu. Datang ke Allah. Naik ke Allah. Akseslah energi Allah. Allah keluarkanlah. Terjamah. Kata yang merasakan. Buktikan. Aku Negatif, gini loh Pak. positif. Jangan, tapi jangan. Ini hati-hati Pak. Ini pesan saya. Jangan dibawa itu mengenakai orang. Nah, negatif. Bisa dicontohin barusan. Terhubung enggak? Makanya hubungkan dulu di kitab jemaah. Akan mendapatkan berjemaah. Hubungkan dulu di kitab pada Papur. Akan mendapatkan mengalir energi. Hubungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah memberikan mandat kepada junjungan kami SAW. Ada pengajar. Kalau belum terhubung kepada listrik ini, nggak mungkin saya keluar suara bagus. Itu juga energi kita dari mengasih energi itu ke Allah itu. Kabel-kabelnya dibenahi dulu. Kabel-kabel ini kamu itu terhubung dengan orang tua, terhubung dengan para wali-wali, terhubung kepada nabi-nabi, terhubung kepada Rasulullah. Itulah sisipu kita, dedengkot di alam semesta. Betul tidak? Itulah rasa terima kasih kita. Enggak usah, bisa kok Pak, niatkan aja. Aku terhubung dengan Pak kami, aku terhubung dengan jemaah. Niat itu lebih tajam dari ngomongan. Sesuai dengan Pak. Iya, innamal a'malu binniyat. Makanya kita cikir nafas Pak, dicikir nafas. Itu kalau Bapak hati orang berpikir secerdas mungkin, cikir nafas itu sudah biasa. Hanya di dalam hati. Allahu Akbar. Baik, Pak Kamen. Pak Kamen. Waktunya sekarang waktunya sudah. Iya. Karena ilmunya nanti kalau nggak hati-hati nanti bisa semarmen mesin. Terakhir ya ini saya sampai pulang ini masih terbuka. Yang bisa memberikan kesuksesan dalam hidupnya itu contoh 10 pada saya masih berikan hadiah untuk Bapak. Selamat menikmati sajian-sajian hidangan dengan guru kita Bapak Setio Purwantoro. Mari sebelum saya tutup, Pak Setio Purwantoro. Sudah. Sebelum kita buka, sebelum kita mulai ini, sebelum saya serahkan Bapak Bu, ini mari tajak samakan provinsi kita, samakan. Terhubung dengan guru kita Pak Pur, terhubung dengan jemaah ini, terhubung dengan guru Rasulullah. Ingatkan aja untuk belajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Allah itu membimbing kita. Terhubung dulu. Sudah terhubung, insya Allah. Monggo Pak Pur. Silakan.